Hari ini, rekaman percakapan kontroversial antara Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dan Presiden Rusia Vladimir Putin bocor ke internet. Dalam percakapan tersebut, Viktor Orban tidak hanya menjilat Putin, tetapi juga menawarkan diri untuk menjadi tikus kecil Hongaria yang akan menyelamatkan singa Rusia itu. Dan ini bukan lelucon, ini adalah kata-kata asli Viktor Orban. Ya, dia berkata, "Saya siap menjadi tikus kecil Vladimir Putin, tapi itu belum semuanya." Media The Insider menerbitkan wawancara dengan salah satu tokoh menonjol dari dunia kriminal Hongaria yang menceritakan bahwa pada tahun 1990-an, Perdana Menteri Hongaria saat ini, Viktor Orban, sangat erat terkait dengan dunia kriminal Budapest yang juga mendanai kampanye politiknya. Dan mantan bandit ini menceritakan secara rinci bagaimana dunia kriminal membantu Viktor Orban naik ke tampuk kekuasaan. Nama saya Alex Epici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, like episode ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini. Itu sangat penting untuk mempromosikan konten di YouTube. Saya akan sangat berterima kasih kepada kalian. Dan jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya, Pici News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, saya yakin kalian semua masih ingat skandal ketika rekaman percakapan Menteri Luar Negeri bocor ke internet. Hungaria, Peter Szijjártó, dengan rekannya dari Rusia, Sergei Lavrov, itu terjadi belum lama ini. Saat itu, Peter Szijjártó melaporkan ke Moskow tentang situasi di pertemuan Dewan Eropa dan juga tanpa ragu melaksanakan semua perintah Kremlin untuk membantu mencabut sanksi Eropa terhadap beberapa warga Rusia tertentu. Dan saat itu juga, Szijjártó seperti pelayan sejati mengatakan kepada Lavrov bahwa dia selalu siap melayani dan akan melakukan apapun yang diperintahkan Rusia kepadanya. Dan secara keseluruhan, Lavrov harus memahami bahwa Szijjártó adalah orang yang selalu akan duduk di depan pintu di atas keset dan menunggu instruksi. Namun ternyata Szijjártó hanyalah bagian dari bagaimana rezim Viktor Orban melayani semua keinginan Vladimir Putin. Hari ini, kantor berita Bloomberg menerbitkan satu lagi percakapan yang sangat menarik. Kali ini antara Viktor Orban dan Vladimir Putin. Seperti yang ditulis oleh media tersebut, selama percakapan telepon pada bulan Oktober, percakapan telepon dengan diktator Rusia, Vladimir Putin. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, menekankan bahwa dia siap melakukan segala upaya untuk mendukung Moskow dalam segala hal. Secara khusus, ia ingin membantu menyelesaikan perang di Ukraina melalui penyelenggaraan KTT di Budapest. Waktu itu masih ada beberapa harapan, ingat, untuk pertemuan antara Putin dan Trump di ibu kota Hungaria. Dan dalam percakapannya dengan Vladimir Putin, Orban berkata, kutip, "Kemarin persahabatan kita menjadi begitu kuat sehingga saya bisa membantu Anda dengan cara apapun. Dalam hal apapun di mana saya bisa berguna, saya selalu siap membantu dan selalu siap melayani Anda. Dan rasanya Anda tahu, di akhir itu kurang sedikit menjilat." Yang lucu adalah, setelah itu Viktor Orban dalam percakapan ini mencoba menjelaskan maksudnya dengan mengingat sebuah dongeng anak-anak yang menurutnya populer di Hungaria. Dalam dongeng ini, tikus menyelamatkan singa yang sebelumnya telah mengampuni hidupnya. Dan seperti yang ditulis oleh media tersebut, cerita ini sangat membuat Vladimir Putin tertawa. Dan Orban berkata, "Saya siap menjadi tikusmu, Volodya, demi menyelamatkan pantatmu dari masalah yang telah kamu jerumuskan dirimu ke dalamnya." Nah, saya pikir di sini maksudnya adalah tentang fabel Aesop, jika Anda tahu, di mana seekor singa pernah mengampuni seekor tikus. Dan tikus itu kemudian membebaskan singa yang terjebak dalam jaring. Nah, analoginya memang luar biasa. Dan Viktor Orban mengatakan bahwa dia siap menjadi tikus itu untuk Vladimir Putin demi menyelamatkan Rusia yang dia sebut sebagai singa yang terjebak dalam jaring. Dicatat bahwa panggilan singkat antara Orban dan Putin menunjukkan bahwa bantuan untuk Rusia dirumuskan langsung di tingkat pemerintahan. Selama percakapan, mereka sebagian besar saling memuji dan mengingat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, keduanya telah menghubungi Presiden Amerika terkait kemungkinan pertemuan puncak di Budapest yang pada akhirnya tidak pernah terjadi. Dan kemudian Viktor Orban mengeluh, kutipan, "Semakin banyak teman yang kita miliki, semakin mudah untuk menghadapi musuh. Saya menyesal bahwa saya dan Vladimir Putin tidak bisa bertemu langsung sesering dulu sebelum pandemi COVID."
Pada gilirannya, Putin memuji Hungaria atas, kutip, sikap independen dan fleksibel terkait perang melawan Ukraina dan menambahkan bahwa ia tidak mengerti mengapa sikap yang begitu hati-hati dan moderat mendapat begitu banyak kritik. Dan menurut Bloomberg, tujuan utama pembicaraan bulan Oktober adalah membahas kemungkinan penyelenggaraan pertemuan antara Amerika Serikat dan Rusia di Hungaria, yang pada saat itu masih dalam tahap persiapan. Putin menjelaskan kepada Orban secara rinci langkah-langkah apa saja yang dapat mengarah pada terlaksananya pertemuan tersebut. Pertemuannya mungkin antara Menteri Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Lavrov, dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, sebelum menentukan tingkat perwakilan yang sesuai. Begitulah yang diungkapkan oleh Putin. Namun, pertemuan antara Rubio dan Lavrov seperti yang Anda ketahui pada akhirnya tidak terjadi. Tapi, Anda tahu, saya tidak berpikir bahwa informasi tentang kepatuhan Viktor Orban yang seperti budak terhadap Putin ini akan mengejutkan Anda. Namun, laporan The Insider mungkin bisa mengejutkan Anda. Media tersebut menampilkan wawancara dengan mantan bandit Laszlo Kovacs, yang pada tahun 1990-an bekerja untuk pemimpin kelompok kriminal terorganisir yang berpengaruh di Budapest bernama Igor Korol, yang memimpin kelompok yang berada di bawah kendali bos utama dunia kriminal Hungaria, Semen Mogilevich. Dan menurut Kovacs, dia menyerahkan sejumlah besar uang tunai atas arahan Mogilevich, secara rutin mengirimkan kepada kepala polisi Sandar Pinter untuk menutup kasus-kasus pidana. Tapi yang paling menarik, menurut Kovacs, dia secara pribadi pada tahun 1997 menyerahkan sejumlah besar uang kriminal dari Mogilevich untuk mendanai kampanye. Viktor Orban yang setelah berkuasa mengangkat Pinter yang sama, yang menerima uang dan menutup kasus-kasus kriminal, sebagai Menteri Dalam Negeri Hongaria. Mantan bandit itu mencatat bahwa biasanya tumpukan uang itu tidak terlalu besar. Tetapi pada tahun 1997, jumlahnya mencapai $500,000. Dan suatu kali, dia menerima tas berisi $1 juta. Berikut kutipannya. Semua jumlah besar itu ditujukan untuk Vitka, begitu Mogilevich memanggil Orban. Orban dan Pinter sudah saat itu sangat dekat dan itu bukan rahasia bagi siapapun. Namun, baik Orban maupun Pinter tidak pernah muncul di kantor Mogilevich. Setidaknya saya tidak pernah melihat mereka di sana. Kovacs juga mengatakan, dia mengatakan bahwa pada tahun 1998 direncanakan akan ada pemilihan parlemen dan bandit Mogilevich berharap bahwa naiknya Orban ke tampuk kekuasaan akan memberinya kebebasan penuh untuk bertindak. Awalnya memang begitu, setelah menang Orban langsung mengangkat Pinter sebagai Menteri Dalam Negeri, tapi kemudian semuanya berubah. Dan selanjutnya kutipan dari Kovacs. Ketika Orban maju sebagai tokoh oposisi, semua ledakan dan pembunuhan yang mengejutkan masyarakat itu justru membantu menaikkan popularitasnya. Namun ketika dia berkuasa, mantan teman dan sponsornya justru menjadi penghalang baginya. Dan dengan bantuan Pinter yang sama, dia dengan cepat menyingkirkan mereka semua dengan memasukkan mereka ke penjara. Bahkan Mogilevich sendiri terpaksa meninggalkan Hungaria dan pergi ke Rusia. Dan disinilah bagian yang paling menarik. Jika Mogilevich pergi ke Moskow, apakah dia menyerahkan informasi yang memberatkan tentang Viktor Orban kepada Vladimir Putin? Di sini saya akan berhenti sejenak teman-teman. Saya sarankan kalian untuk berlangganan saluran YouTube ini. Bukan karena malam ini kita akan memantau perkembangan situasi. Begitu ada berita baru, saya akan segera siaran langsung dan melaporkan semua yang terjadi. Jadi, silahkan berlangganan. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial dengan donasi berapapun. Anda bisa melakukannya melalui kode QR di layar Anda. Ini adalah cara paling mudah, cara paling sederhana untuk mendukung kerja kanal ini. Hanya dengan satu klik, Anda bisa memberikan dukungan. Dan di deskripsi video ini terdapat berbagai platform lainnya. Di sana ada Patreon, PayPal, Buy Me a Coffee, sponsorship di YouTube, detail rekening bank, bahkan dompet kripto. Silakan pilih opsi yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Sampai di sini dulu, jaga diri Anda. Sampai jumpa.